Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang cara distribusi obat yang baik. Perkenalkan, saya Christine Abdul Wirarasari. Perkenalkan, saya Elsa Aulia Ola. Saya Doni Fitra. Saya Nurul Sadila. Saya Rizky. Saya Abdul Mansya. Saya Nyara Madani. Saya Siti Dharma Juliandari. Saya Fatrolina Kumpulan. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2012 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. CDOB berisi tentang cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang alur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Prinsip umum cara distribusi obat yang baik. Pertama, cara distribusi berlaku aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran, termasuk pengembalian obat dan atau bahan obat dalam rentang distribusi. Yang kedua, semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat atau bahan obat tanggung jawab untuk memastikan mutu obat atau bahan obat dan mempertahankan integritas dan rantai distribusi selama proses distribusi. Yang ketiga, CDOB berlaku juga untuk obat donasi, bahan dibanding dan obat uji klinis. Yang keempat, semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mematuhi prinsip CDOB, misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi risiko. Yang kelima, harus ada kerjasama antara semua pihak, termasuk pemerintah, bea cukai dan lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang atau diplomasi, fasilitas distribusi dan pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat, masukan mutu dan keamanan obat. Bangunan dan distribusi obat. Fasilitas distribusi harus memiliki bangunan dan peralatan untuk menjamin perlindungan dan distribusi obat dan atau bahan obat. Bangunan dan peralatan. Bangunan meliputi A. Suhu dan pengendalian lingkungan. B. Peralatan. C. Sistem komputer. D. Kualifikasi dan validasi. Operasional. Semua tindakan yang dilakukan oleh fasilitas distribusi harus dapat memastikan bahwa identitas obat dan atau bahan obat tidak hilang dan distribusinya ditangani sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada kemasan. Bagian dalam operasional meliputi yang A. Kualifikasi pemasok. B. Kualifikasi pelanggan. C. Penerimaan. D. Penyimpanan. E. Pemisahan obat dan atau bahan obat. F. Pemusnahan obat dan atau bahan obat. G. Pengambilan. H. Pengemasan. I. Pengiriman dan J. Ekspor dan impor. Ruang lingkup cara distribusi obat yang baik. Manajemen mutu. Sistem mutu harus menjaga prinsip manajemen risiko mutu. Pencapaian sasaran mutu merupakan tanggung jawab dari penanggung fasilitas distribusi, membutuhkan kepemimpinan dan partisipasi aktif, serta harus didukung oleh komitmen manajemen mutu. Manajemen mutu meliputi A. Sistem mutu. B. Pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak. C. Kajian dan pemantauan manajemen. D. Manajemen risiko mutu. Sistem mutu harus mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa pemegang izin berbeda dan segera diberitahu dalam kasus obat dan atau bahan obat palsu atau dicurigai palsu. Obat dan atau bahan obat tersebut harus disimpan di tempat yang aman atau terkunci, terpisah dengan label yang jelas untuk mencegah penyaluran lebih lanjut. Sistem mutu harus memastikan bahwa yang pertama, obat dan atau bahan obat diperoleh, disimpan, disediakan, dikirimkan, dan diekspor dengan cara sesuai dengan persyaratan CDOB. Yang kedua, tanggung jawab manajemen ditetapkan secara jelas. Yang ketiga, obat dan atau bahan obat dikirimkan ke penerima yang tepat dalam jangka waktu yang sesuai. Yang keempat, kegiatan yang terkait dengan mutu dicatat pada saat kegiatan tersebut dilakukan. Yang kelima, penyimpanan terhadap prosedur yang sudah ditetapkan, didokumentasikan dan diselidiki. Yang keenam, tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat diambil untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya penyimpangan sesuai dengan prinsip manajemen risiko. Pengelolaan berdasarkan kontrak. 1. Penilaian terhadap kesesuaian dan kompetensi pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak sebelum kegiatan tersebut dijalankan, serta memeriksa status legalitas yang diperlukan. Kedua, menetapkan tanggung jawab dan proses komunikasi antar pihak yang berkepentingan dengan
kegiatan yang terkait mutu. Untuk kegiatan berdasarkan kontrak harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima kontrak. Ketiga, pemantauan dan pengkajian secara teratur kinerja penerima kontrak, identifikasi dan penerapan setiap perbaikan yang diperlukan. Manajemen risiko mutu. Manajemen risiko mutu harus memastikan bahwa evaluasi risiko didasarkan pada pengetahuan ilmiah, pengalaman terhadap proses yang dievaluasi dan berkaitan erat dengan perlindungan pasien. Usaha perbaikan, formalitas, dan dokumentasi pengkajian risiko mutu harus setara dengan tingkat risiko yang ditimbulkan. Inspeksi diri. Inspeksi diri harus dilakukan dengan cara yang independen dan rinci oleh personil yang kompeten dan ditunjuk oleh perusahaan. Audit eksternal yang dilakukan oleh ahli independen dapat membantu, namun tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan CDOB. Keluhan obat, kembalian. Diduga palsu dan penarikan kembali, diperlukan koordinasi dari setiap instansi, industri farmasi dan fasilitas distribusi dalam menangani obat dan atau bahan obat yang diduga palsu. Jika diperlukan, dibutuhkan suatu sistem yang komprehensif untuk menangani semua kasus, termasuk cara penarikan kembali. Harus tersedia dokumentasi untuk setiap proses penanganan keluhan termasuk pengembalian dan penarikan kembali serta dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang pertama, keluhan. Yang kedua, obat dan atau bahan obat kembalian. Yang ketiga, obat dan atau bahan obat yang diduga palsu. Yang keempat, penarikan kembali obat dan atau bahan obat. Transportasi. Apapun mode transportasi yang dipilih harus dapat menjamin bahwa obat dan atau bahan obat tidak mengalami perubahan kondisi selama transportasi yang dapat mengurangi mutu. Pendekatan berbasis risiko harus digunakan ketika merencanakan rute transportasi. Transportasi meliputi A. Transportasi dan produk dalam transit, B. Kontrol suhu dalam transportasi. Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Cakupan kegiatan kontrak pertama yang terkait dengan keamanan, khasiat dan mutu obat dan atau bahan obat. Kontrak antar fasilitas distribusi. Kontrak antara fasilitas distribusi dengan pihak penyedia jasa antara lain transportasi, pengendalian hama, pergudangan, kebersihan dan sebagainya. Dokumentasi yang baik merupakan bagian penting dari sistem manajemen mutu. Dokumentasi tertulis harus jelas untuk mencegah kesalahan dari komunikasi lisan dan untuk memudahkan penelusuran antara lain sejarah batch, instruksi, prosedur. Dokumentasi merupakan dokumen tertulis terkait dengan distribusi yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pelaporan. Prosedur tertulis dan dokumen lain yang terkait dengan pemastian mutu. Baik, kesimpulan, distribusi obat yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa obat yang diperlukan dapat diakses oleh pasien dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang optimal. Proses distribusi yang efisien melibatkan beberapa aspek termasuk penyampaian yang tepat, pengiriman yang aman, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, komunikasi yang baik antara produsen, distributor, dan fasilitas kesehatan juga sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pengiriman dan memastikan ketersediaan obat. Baiklah, kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Anji Rahmayani, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses transportasi obat dan bahan obat? Terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Rizka Novianti dari kelompok 3. Saya akan menanya apa saja prinsip umum CDOB. terima kasih. Selanjutnya, ada yang bertanya? Baik.
Saya Putra Rizky Paregi, perwakilan dari kelompok 2 ini bertanya, jelaskan manajemen mutu dalam CDOB. Perkenalkan, saya sudah mendengar, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa saja ruang lingkup dari CDOB? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Perkenalkan, nama saya Elsa Auliaola. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Pertanyaannya, apa saja prinsip umum CDOB? Prinsip umumnya meliputi berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian obat atau bahan obat dalam rantai distribusi. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan obat atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat serta mempertahankan integritas rantai distribusi. Prinsip CDOB berlaku juga untuk obat donasi, baku pembanding, dan obat uji klinis. Semua pihak yang terlihat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi prinsip CDOB. Yang terakhir, harus ada kerjasama antara semua pihak termasuk pemerintah, bea dan cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang distribusi farmasi, fasilitas distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan obat, untuk memastikan mutu obat dan keamanan obat, serta mencegah paparan obat palsu terhadap pasien. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baik, saya akan mengenalkan, saya Nur Huda Sabila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sidang Akademia kelompok 5. Apa saja ruang lingkup CDOB? Ruang lingkup CDOB meliputi: pertama, manajemen mutu, meliputi sistem mutu, pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak, kajian dan pengetahuan manajemen dan manajemen risiko mutu. Kedua, organisasi, manajemen dan personalia, meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, wewenang, hubungan antar personal, penanggung jawab, personal lainnya, pelatihan dan higienis. Ketiga, bangunan dan peralatan, meliputi desain bangunan, area penyimpanan, suhu, pengendalian lingkungan, peralatan, sistem komputer, kualifikasi dan validasi. Keempat, operasional, meliputi kualifikasi pemasok, kualifikasi pelanggan, penerimaan, penyimpanan, pemisahan obat dan atau bahan obat, pemusnahan obat atau bahan obat, pengambilan, pengemasan, pengiriman, ekspor dan impor. Selanjutnya, inspeksi diri, meliputi program inspeksi diri, audit eksternal, dan audit terhadap kegiatan yang subkontraktan. Selanjutnya, keluhan obat dan atau bahan obat pemberian diduga palsu dan penarikan kembali, meliputi penanganan keluhan, penanganan obat dan atau bahan obat pemberian, penanganan obat dan atau bahan diduga palsu, dan penarikan kembali obat dan atau bahan obat. Transportasi, meliputi transportasi dan produk dalam transit, kontrol suhu dan transportasi selama transportasi. Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, meliputi pemberian kontrak, penerimaan kontrak, dan kontrak. Dokumentasi, meliputi dokumentasi tertulis, tertulis, dan dokumentasi distribusi. Sekian, apakah paham? Baik, perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi Rahmadani. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses transportasi obat atau bahan obat? Jawabannya itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses transportasi obat dan bahan obat meliputi: yang pertama ada keamanan. Jadi keamanan ini untuk mengangkut obat dan atau bahan obat dengan kondisi penyimpanan sesuai dengan informasi pada kemasan, serta menggunakan metode transportasi yang tepat dan aman. Yang kedua ada kondisi penyimpanan. Jadi kondisi penyimpanan ini
mempertahankan kondisi penyimpanan yang dipersyaratkan untuk obat atau bahan obat selama transportasi. Yang ketiga, kontrol suhu. Jadi kontrol suhu ini untuk menggunakan sistem yang tervalidasi untuk memastikan kondisi transportasi yang benar dipertahankan, terutama untuk obat atau bahan obat yang sensitif terhadap suhu. Yang keempat, dokumentasi. Jadi dokumentasi ini untuk mencatat dan mendokumentasikan data suhu selama transportasi serta menyimpan dokumentasi monitoring untuk minimal selama masa hidup produk yang didistribusikan selama 1 tahun. Apakah sudah ada yang bisa dimengerti? Baik, saya Siti Dharma Juliansari. Di sini saya akan menjawab dari Putah Kareji dari kelompok 2, yang dimana pertanyaannya jelaskan tentang manajemen mutu dalam CDOB. Yang pertama yaitu sistem mutu menetapkan dan mempertahankan prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, penomoran, pencarian, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan akses ke semua dokumen yang berlaku. Yang kedua, pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak, menilai kesesuaian dan kompetensi pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak, serta memantau dan mengkaji secara teratur kinerja penerima kontrak. Yang ketiga, kajian dan pemantauan manajemen, mengkaji sistem manajemen mutu secara periodik meliputi pengukuran capaian sasaran sistem manajemen mutu, penilaian indikator kinerja, peraturan, pedoman, dan hal baru yang terkait dengan mutu, serta inovasi yang dapat meningkatkan kinerja sistem manajemen mutu. Yang terakhir, manajemen risiko mutu, yaitu melakukan penilaian risiko secara berkesinambungan untuk menilai risiko yang mungkin terjadi terhadap mutu dan integritas obat dan atau bahan obat, serta menangani setiap potensi risiko yang teridentifikasi. Sekian, terima kasih. Apakah sudah mengerti? Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.